Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah, teman-teman, tema kita masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia, dan topik yang akan kita bahas adalah negeriku. Masih ingat ya, negeriku itu tema atau topik yang masih sama dengan pekan sebelumnya ya. Kita masih bahas tentang negeriku. Kalau di pekan sebelumnya kita bahas tentang Pancasila, nah kali ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ada di gambar burung Garuda ya. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Burung Garudanya memegang pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, ya. Nah, kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau diterjemahkan per kata, kata Bhinneka artinya beraneka ragam, ya. Kalau kata tunggal berarti satu, sedangkan kata ika berarti itu. Nah, sehingga Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Ini menunjukkan bahwa beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari rumah adat ya, pakaian adatnya, suku bangsanya, agamanya ya. Nah, Indonesia ini memiliki beraneka ragam budaya. Jadi itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Fungsinya apa Bhinneka Tunggal Ika ini? Fungsinya yang pertama adalah menciptakan dan menjaga kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, membangun kehidupan nasional yang toleransi. Lalu yang ketiga, sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan negara, membantu mewujudkan cita-cita leluhur bangsa, dan membentengi perdamaian Indonesia. Nah, ini ya teman-teman, fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Nanti lebih lengkapnya teman-teman akan mempelajari lebih dalam lagi di Sentra Sosial Budaya ya dengan Ibu Aina. Oke, sekarang kita masuk ke materi sentra bahasa. Teman-teman kelas 4, kita akan membahas tentang mengenal amanat dari cerita rakyat. Nah, amanat ini ada dalam 7 unsur intrinsik dalam cerita ya teman-teman. Amanat ini artinya adalah pesan dan kesan yang disampaikan dari cerita kepada pembaca atau pendengar. Nah, jadi amanat itu adalah pesan ya atau hikmah dari sebuah cerita yang kita baca atau yang kita dengar. Lalu kalau cerita rakyat, nah cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat. Cerita rakyat ini juga merupakan bagian dari dongeng, ya. Nah, ada banyak jenis cerita rakyat yang ada di Indonesia. Contohnya ada Malin Kundang, ya. Lalu ada Sangkuriang, Ande-ande Lumut, Batu Menangis, dan masih banyak lagi ya. Itu merupakan jenis-jenis cerita rakyat. Nah, khusus di video kali ini Bu Sukma akan menunjukkan satu contoh cerita rakyat. Judulnya Batu Menangis.
Di sebuah desa di Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda miskin yang hanya tinggal dengan anak gadisnya yang cantik jelita. Namun sayang, perilaku gadis itu tidak secantik wajahnya. Dia adalah seorang anak pemalas yang pekerjaannya hanya bersolek saja. Sedikit pun gadis itu tak pernah membantu ibunya mengerjakan tugas rumah. Gadis tersebut juga mempunyai sifat yang sangat manja. Dia selalu menuntut ibunya untuk menuruti keinginannya tanpa memperhatikan kondisi keuangan keluarga yang pas-pasan. Meskipun begitu, sang ibu rela banting tulang agar bisa menuruti keinginan putrinya. Hingga pada suatu hari, gadis tersebut diajak oleh sang ibu untuk berbelanja ke pasar yang letaknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, dia menjadi pusat perhatian karena wajahnya yang rupawan, sehingga ada beberapa pemuda yang lantas datang mendekatinya. Keberadaan sang ibu pun tidak luput dari pengamatan mereka, karena memiliki penampilan yang kontras. Salah satu pemuda itu bertanya pada sang gadis, apakah wanita yang di belakang tersebut adalah ibunya? Tanpa berpikir panjang, gadis itu mengatakan bahwa dia adalah pembantu, bukan ibunya. Mendengar jawaban tersebut, sang ibu hanya bisa diam. Ketika pemuda lain datang dan menanyakan hal yang sama, gadis itu tanpa ragu memberikan jawaban yang serupa. Tak hanya diakui sebagai pembantu, ibu itu juga diperlakukan layaknya pembantu. Hati ibu mana yang tidak sakit diperlakukan semena-mena oleh anaknya? Akhirnya, ibu tersebut berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka. Doa ibu yang tersakiti itu terkabul. Tak lama kemudian, gadis durhaka tersebut perlahan-lahan berubah menjadi batu. Setelah mendapatkan azab tersebut, barulah gadis itu menyesali perbuatannya selama ini. Namun, sayang sekali karena nasi telah menjadi bubur. Meskipun menangis dan memohon ampun, keadaan tidak akan kembali seperti semula. Nah, ini ya teman-teman, cerita tentang batu menangis. Ceritanya ini mirip sama cerita Malin Kundang, ya. Kalau bedanya, kalau batu menangis ini dari Kalimantan Barat, kalau Malin Kundang itu dari Sumatera, ya teman-teman. Nah, lalu apa hikmah dari cerita ini? Amanat dari cerita batu menangis adalah meskipun sudah dewasa, kita tetap harus menghormati orang tua kita, terutama ibu. Karena ibu telah mengandung kita selama 9 bulan dan merawat kita dengan penuh kasih sayang dari kecil. Hormati ibu dan jangan menyakiti hati beliau. Nah, ini ya teman-teman, amanat atau hikmah yang bisa kita ambil dari cerita rakyat batu menangis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita mau mengetahui apa sih amanat dari cerita rakyat itu. Nah, jadi ada banyak jenis cerita rakyat di Indonesia yang berkembang ya. Teman-teman bisa cari di internet atau teman-teman bisa cari di buku. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Tugas hari ini ada kaitannya dengan tema kita hari ini ya, teman-teman. Teman-teman cari dan tulis kembali salah satu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya, teman-teman, kalau teman-teman cari di internet atau teman-teman cari di buku. Teman-teman cari, terus teman-teman tulis kembali cerita rakyat tersebut. Setelah itu, kalau sudah selesai, teman-teman baca dulu nih ceritanya. Teman-teman baca dari awal sampai akhir, lalu teman-teman tuliskan amanat dari cerita rakyat tersebut apa. Ya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan hias semenarik mungkin cerita yang teman-teman sudah tuliskan tadi. Oke? Oke, teman-teman, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busukma tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.